Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa poin tentang dasar-dasar logika. Yang pertama, definisi. Menurut John Henry Kramer, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara etimologi, sedangkan secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logike episteme atau dalam bahasa Latin disebut logica scientia yang berarti ilmu logika. Namun, sekarang ini lazim disebut logika saja. Jan Hendrik, 1995. Objek material dan objek formal logika. Yang pertama, objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak atau metafisik dapat diketahui dari diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Singkatnya, jika objek material adalah sesuatu yang dipelajari sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Dalam objek formal ada dua bagian, yaitu spesifikasi dan perspektif. Pengertian dari spesifikasi ini adalah sesuatu yang kita teliti melalui bagian terkecil dari materi, yaitu seperti bentuk atau ciri-ciri dari objek tersebut. Sebagai contoh, misalnya objek materialnya adalah manusia. Jika kita meneliti melalui spesifikasi, maka kita akan meneliti tentang bagian atau ciri-ciri manusia tersebut, seperti bagian mata, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Sedangkan melalui perspektif, kita akan meneliti atau mengkaji ilmu dari sudut pandang pengkaji ataupun peneliti. Dalam konteks manusia sebagai objek material, maka dalam pandangan atau kajian perspektif, yang dipelajari bukan sisi jasad manusia, melainkan ideologi yang dianut oleh manusia tersebut ataupun perilaku nyata dari manusia. Logika memiliki 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengertian. Pengertian adalah menangkap kenyataan tentang suatu sebagaimana adanya, atau dengan kata lain, menangkap inti sesuatu atau suatu penggambaran ideal atau konsep tentang sesuatu sebagaimana adanya. Kedua, keputusan. Dalam keputusan, kita mengambil sikap terhadap kenyataan yang nampak dalam kegiatan mengakui atau memisahkan keputusan yang satu dengan yang lainnya. Keputusan adalah suatu perbuatan manusia yang dengan perbuatan itu manusia mengakui atau memungkiri kesatuan atau hubungan antara dua hal dalam konteks ini. Dan yang ketiga adalah penyimpulan. Penyimpulan logika adalah suatu penjelasan yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih, yang dengan langkah-langkah tertentu sampai pada suatu kesimpulan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menghubungkan keputusan-keputusan sedemikian rupa sehingga sampai pada keputusan akhir. Nah, jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang lengkap dari presentasi kami, mohon direvisi. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan melakukan kontak dengan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.